Ya Bang Jamil, pada minggu lalu kita berbicara bahwa Anda katakan kekuatan dari kesaksian terdakwa mempunyai nilai yang lebih rendah Anda katakan dibandingkan dengan kesaksian saksi fakta dan juga para ahli. Nah, bagaimana hal ini dapat diterima hakim? Begini, kalau pembuktian itu kan ada pada jaksa penuntut umum. Dia tidak semata-mata hakim menyatakan orang bersalah didasarkan kepada keterangan terdakwa. Karena posisi terdakwa, kemungkinan dia memberikan sesuatu keterangan itu membela diri. Nah, sehingga keterkaitan antara keterangan saksi, ahli, dan bukti itu yang akan lebih kuat didasarkan keterangan daripada terdakwa. Nah, jadi kalau kita lihat situasi sekarang ini, tetapi kita lihat sepanjang ada keterangan saksi dan keterangan ahli yang disampaikan, hampir-hampir kalau saya lihat itu agak berimbang gitu loh. Artinya berimbangnya apa? Malah keterangan saksi yang meringankan dengan keterangan jaksa penuntut umum hampir-hampir berimbang. Berimbangnya kenapa? Karena ada keterangan-keterangan yang bisa diambil untuk memberikan tuntutan yang tidak memberatkan menurut saya. Hampir-hampir jaksa juga tidak memberatkan, apalagi yang meringankan, tentu dia terus meringankan. Jadi dalam kasus ini, kalau saya lihat, hampir-hampir kalau saya bisa amati, jaksa bisa-bisa memutuskan hukum, tidak menghukum gitu, bisa-bisa dia tuntutan bebas. Bisa jadi tuntutan bebas, cuma kan apa berani nggak? Realitanya kan dalam persidangan yang kita lihat hampir-hampir seperti itu. Tapi saya kira kalau bisa ya objektif lah, begitu, lebih objektif begitu. Sekarang kita akan lihat bagaimana keterangan tengah disampaikan oleh jaksa. Kita langsung bergabung dengan lokasi sidang. Kita mengadakan banyak banget karena apa yang disita penyidik ya itu menjadi tanggung jawab kita untuk dikonfirmasi kepada terdakwa. Itu kepada terdakwa. Yang akan ditujukan oleh jaksa? Ada yang double, misalnya ada dari saksi pelapor. Saksi pelapor itu kan hampir semua sama seperti itu. Kemudian dari dinas atau Kominfo, dari Pemprov dan sebagainya. Tidak hanya itu, termasuk mungkin dokumen dan lain sebagainya ada, karena ada hasil print out dan lain sebagainya. Hari ini berapa sih Pak jumlahnya Pak? Waduh, saya tidak apa banyak. Yang dokumen itu buku-buku berubah Indonesia itu juga atau bagaimana? Ada itu. Paling ada salah satu pernyataan dari ketua penasihat hukum bahwa mereka meyakini jaksa akan kesulitan untuk membuktikan ada niat dan kesengajaan itu. Itu bagaimana Pak Ali? Oh enggak, itu kan versi dia. Nah, kita punya konsep sendiri. Kalau kita kesulitan, ya kita tidak melimpahkan perkara ke pengadilan. Nah, kita akan limpahkan, kita punya sikap. Barang bukti yang kuat untuk hari ini berarti apa Pak Ali? Barang buktinya masih sama, bahwa itu flash disk. Kan intinya itu pembicaraan beliau di Pulau Seribu. Pak, tapi kan video ya Pak, akan ditayangkan atau seperti apa? Terserah majelis hakim. Majelis hakim meminta tayangkan, kita siap. Cukup sampel kita siap juga. Jadi dari barang bukti dari beberapa pelapor itu sama ya, artinya video yang di Kepulauan Seribu. Walaupun dari intinya itu. Yang kerap mempermasalahkan beberapa pulau sama pengacara kan lagi-lagi potongan dan yang full begitu ini nantinya akan diperbandingkan, itu seperti apa dari segi Kalau yang jadi masalah sesuai surat dakwaan. Kalau yang tidak ada masalah untuk apa? Nah, gitu kan? Jadi wajar saja memang penggalan itu saja yang akan detail lebih. Terserah majelis hakim, mau minta full tidak ada masalah, mau potongan juga tidak ada masalah. Pak Ali, tim penasihat hukum akan memutar video dari pidato Gus Dur. Oh enggak masalah, itu sudah bagian dari barang bukti. Tapi itu akan diizinkan gitu ya? Oh iya, itu bagian dari barang bukti kok. Jadi di penyidik sudah ada. Masih sesuai dengan dakwaan Pak? Masih. Untuk video Buniani juga nantinya akan ditampilkan Pak? Terserah majelis hakim, karena itu bukan barang bukti. Oke? Terima kasih ya. Itulah kesaksian dari Ketua JPU Ali Mukartono yang menyatakan bahwa memang sudah ada konsep-konsep untuk membuktikan dari unsur kesengajaan yang ditampilkan selama jalannya sidang. Bang Jamin, tampaknya respon Anda sudah ditanggapi oleh jaksa. Anda katakan ada kemungkinan jaksa penuntut umum menuntut bebas, tapi sudah dikatakan jika mereka tidak yakin, mereka tidak akan membawanya kepada pengadilan. Iya, keyakinan itu tentu ya, setiap jaksa penuntut umum waktu dia memberikan SP21 menyatakan bahwasanya berkas sudah lengkap untuk bisa dimasukkan dalam persidangan, mereka yakin, tetapi keyakinan itu kan juga harus diuji dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kuasa penasihat hukum yang meringankan, dan hakim juga akan menguji keyakinan itu benar atau enggak.
Nah, itu maka saya katakan kalau tuntutan bebas jarang terjadi. Sebenarnya diberikan kesempatan. Cuma kan mengingat wibawa daripada jaksa penuntut umum yang sudah menyatakan P21 itu jarang terjadi. Kecuali kalau ditemukan pelakunya lalu dia mengaku begitu bukan dia, itu mungkin bisa. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini, tadi tim jaksa mengatakan sudah mengumpulkan bukti. Buktinya yaitu video. Video yang benar itu adalah video yang diambil langsung pada saat itu. Jadi yang disita adalah dari pemerintah kota DKI Jakarta. Dan itu yang harus ditayangkan di dalam bukti nanti kalau memang perlu. Dan buku-buku yang pernah Pak Ahok sampaikan tentu juga ada kaitan, tetapi buku itu sebenarnya tidak relevan menurut saya, karena buku itu juga tidak ada kaitannya dengan ayat-ayat itu. Kalaupun pernah ada dimasukkan dalam ayat itu tidak ada kaitannya dengan khotbah ataupun pernyataan di Kepulauan Seribu. Berarti itu sebelum dari Pilkada DKI Jakarta, karena ini bersinggungan dengan Pilkada DKI Jakarta. Kan, seperti itu. Kalau kita lihat dari bukti-bukti yang kemudian sudah disiapkan dari, bukan bukti, penguat kesaksian video-video yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum. Yang pertama adalah video yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta, kemudian video pidato Gus Dur pada saat tahun 2007 mengenai hal yang sama, dan juga video dari Buniani yang kemudian menimbulkan polemik. Boleh tidak video-video ini ditampilkan dalam sidang? Barang bukti ini barang bukti sebenarnya, barang bukti itu kan sudah perlunya buat apa? Barang bukti itu perlunya adalah untuk mengaitkan antara suatu keterangan saksi dengan saksi lain, supaya barang bukti itu bisa nanti menjadi bukti petunjuk bagi hakim untuk mengaitkan antara keterangan saksi dan ahli. Jadi barang bukti itu bisa juga ditampilkan, bisa juga enggak. Tapi kalau beberapa kali persidangan sepertinya sudah pernah ditampilkan untuk memberikan keyakinan kepada para ahli dan para saksi begitu. Dan itu sebenarnya tidak, kalau kita nggak yakin terhadap akurasi ataupun keoriginalitas dari barang bukti tadi, bisa kita tampilkan untuk. Tapi kalau originalitasnya sudah diyakini kepala para pihak dan tidak ada keberatan, tidak perlu ditampilkan lagi, saya kira. Bagaimana dengan membuat barang bukti tersebut menjadi sebuah konteks yang dapat dipahami oleh majelis hakim dengan kesaksian yang juga akan diberikan oleh Basuki Cahayapurnama? Bukan ini ada sebuah bukti yang saling mendukung? Iya, saya kira majelis hakim kan sudah menonton dan sudah memeriksa nanti diperiksa barang bukti. Tapi kalau kita tayangkan barang bukti yang tadi berupa rekaman asli yang Pemkot itu kan durasinya kan cukup panjang. Jadi bisa saja majelis hakim mengambil bagian yang sangat penting untuk meyakinkan hakim bahwa sebenarnya ini ada unsur atau tidak ada unsur bagi hakim sendiri. Jadi nggak usah terlalu panjang, tapi potongan-potongan yang menurutnya penting. Baik itu nanti bukti dari pelapor, baik pun bukti dari Pemkab DKI. Nah, mengenai bukti yang dihadirkan oleh video yang akan dihadirkan oleh penasihat hukum, yaitu video tentang Gus Dur yang pernah dalam Bangka Belitung pemilihan bau mendukung 2007, saya kira juga penting bagi hakim untuk melihat kontekstualnya. Kan Pak Gus Dur kan sebagai tokoh yang dari tidak yang berpengaruh lah. Artinya saya kira ini juga penting untuk ditampilkan dan dipahami oleh majelis hakim. Bang Jamin ditahan di sana, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Untuk membahas bagaimana sidang pada hari ini sudah hadir bersama dengan saya pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat pagi Bang Jamin. Selamat pagi Robert. Ya Bang Jamin, sebelum saya akan berbicara mengenai apa saja kekuatan dari kesaksian terdakwa pada hari ini, kita akan bergabung bersama dengan rekan kami Sari Sahrial yang saat ini memantau dari Auditorium Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Sari, hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Bagaimana dengan kesiapan sidang yang sedianya akan dimulai pada pukul 9 di sana? Iya Robert, hari ini tidak ada lagi pemeriksaan saksi seperti beberapa waktu lalu yang menguras waktu hingga 13 minggu. Hari ini agenda sidang dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama ini adalah pemeriksaan terdakwa berikut dengan alat bukti yang sudah disita oleh penyidik dari Mabes Polri. Nantinya sidang ini akan dihadiri oleh
terdakwa Basuki Cahayapurnama yang akan dihadirkan ke ruang sidang, dan yang akan diperiksa adalah alat bukti termasuk surat-surat ataupun dokumen serta alat bukti elektronik berupa video. Nanti sidang akan mendengarkan pemutaran video ini yang merupakan barang bukti, dan juga setelah itu akan mendengarkan jadwal akan adanya tuntutan yang rencananya akan ada pada minggu depan. Sidang ini adalah sidang ke-17 Robert dengan pemeriksaan terdakwa dan barang bukti. Rencananya berdasarkan simulasi yang disampaikan oleh kuasa hukum pada sidang sebelumnya, pada sidang 16 akan ada 5 kali sidang lagi sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ini. Dan sejauh ini dari sidang keempat sampai dengan sidang ke-16 sejumlah saksi sudah diperiksa. Saksi dari pihak jaksa penuntut umum sudah dihadirkan sebanyak 23 saksi, dan dari pihak terdakwa sudah dihadirkan 16 saksi. Sementara itu sejak tadi kami memantau adanya persiapan pengamanan di lokasi sekitar gedung Kementerian Pertanian ini sejak pagi tadi, yaitu sejak pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Sejumlah personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan dibantu dengan Polsek setempat melangsungkan apel pengamanan. Ada sekitar 2.500 personel seperti biasanya ini yang bersiaga untuk mengamankan situasi di sekitar gedung, baik itu dari ruang sidang maupun area sekitar gedung Kementerian Pertanian ini. Dan dalam pengamanan kali ini ada fokus yang akan ditingkatkan, yaitu meningkatkan kewaspadaan, karena pada minggu kemarin pada sidang ke-16 ditemukan pisau sangkur dari salah seorang pengunjung sidang yang akan menyaksikan sidang, yaitu dari perempuan bernama Retno Rahayu Purwadingsi. Sehingga pihak kepolisian saat ini harus meningkatkan keamanannya, karena menurut aparat keamanan tidak hanya terdakwa saja yang keselamatannya atau yang akan berpotensi diserang, namun juga dari pihak personil polisi juga merupakan pihak yang rentan dalam hal ini. Sehingga kewaspadaan terus dilakukan, mulai dari penjagaan di pinggir-pinggir jalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, sidang rencananya seperti biasa akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tadi baru saja kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama tiba di area sekitar Kementerian Pertanian ini, Robert. Ya, sehari lalu apa saja keterangan yang disampaikan tim kuasa hukum Ahok? Ya, tadi tim kuasa hukum Ahok menyebutkan beberapa persiapan yang dilakukan menjelang sidang. Nanti ia menjelaskan ada beberapa alat bukti yang akan diputar dalam persidangan kali ini, yaitu ada sekitar minimal ada 3 video dari pihak kuasa hukum yang akan diputarkan dalam persidangan. Selain itu juga dokumen-dokumen juga dipersiapkan. Ini menyangkut beberapa dokumen fatwa-fatwa yang berkaitan dengan penodaan agama, yang tentunya dokumen-dokumen ini meringankan terdakwa begitu. Dan minimal ada 3 video yang berisi pidato Ahok yang menjadi laporan dalam kasus penodaan agama ini, Robert. Untuk lebih lengkapnya berikut adalah pernyataan dari Hamre Jemat, kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama. Pada Pak Basuki. Nah, tetapi begini, Pak Basuki itu tentu udah bisa menjelaskan segala sesuatunya dengan baik, karena beliau menguasai persoalan, dan juga beliau tentu menyimak setiap persidangan yang ada, dan beliau pada dasarnya memang pikirannya cerdas, ya. Tetapi begini, kan harus diungkapkan dengan baik, ya, sehingga yang dikemukakannya itu bisa katakanlah membuat satu masalah, ya, dari katakanlah penjelasannya itu membuat katakan keterangan-keterangannya itu menunjukkan adanya kebenaran material. Itu yang penting. Dan juga tentu bahasa awam dan bahasa hukum itu berbeda, ya, hanya itu saja sebenarnya. Ya, Robert. Baik, terima kasih Sari atas informasi Anda. Kami akan tunggu terus informasi terkini dari sana. Bang Jamin, kalau kita lihat di sini, hari ini adalah agenda terakhir sebelum memasuki agenda tuntutan pada minggu depan. Lalu
apa yang akan diperdengarkan pada sidang kali ini dari terdakwa yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan hakim? Ya, terdakwa tahu persis ya apa yang dilakukannya, apa yang disampaikannya, dan bagaimana suasana kebatinan dia pada saat menyampaikan pengalamannya dulu di Bangka Belitung, dan ini ingin lagi di-remind-nya lagi ke Pulau Seribu supaya itu nanti akan diceritakan gitu. Dia akan ceritakan bagaimana titik awal sampai dia harus mengucapkan atau menyampaikan kalimat-kalimat yang ada nuansa Al-Madiyah. Al-Maidah 51 tersebut. Nah, jadi nanti di situ akan diterangkan kepada dia, dan bagaimana suasana kebatinan dia, bagaimana hati dia, apakah ada niat untuk menistakan suatu agama tertentu, atau hanya cuma mengingatkan bahwasannya para konstituen atau para peserta yang ada dalam kegiatan itu jangan sampai terpengaruh lah begitu. Jadi ini yang akan diungkapkan, bagaimana terdakwa menyampaikan di depan persidangan sehingga hakim memiliki keyakinan orang ini sebenarnya nggak punya niat, kehendak untuk menistakan suatu agama tertentu, tetapi hanya untuk mengingatkan jangan sampai terpengaruh terhadap kalimat-kalimat seperti itu. Dan itu adalah elemen yang krusial untuk memberikan keputusan, membuktikan kesengajaan dan juga niat jahat dalam hal ini. Oke, Bang Jamin ditahan di sana, kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami akan segera kembali.